Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam program Refresh Renungan Firman Tuhan Jemaat Sion Penajam 16 Juni 2022. Sebelum kita mendasari hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas kasih setiamu dan penyertaan-Mu yang tiada berkesudahan di dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, Kau telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan kuat. Biarlah kiranya itu semua adalah perkenanan-Mu ya Bapa. Dan kami mau Tuhan mendasari dan mengawali hari ini dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau menjamah mata hati pikiran kami, untuk kami dapat fokus dan berkonsentrasi dalam mendengarkan dan membaca firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu itu ya Tuhan kami dengar dan bertumbuh dalam hati kami, berakar kuat dan berbuah dimanapun kami Engkau tempatkan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar firman-Mu dan kami siap merenungkan dan menjalankan firman-Mu ya Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 4 ayat 5 sampai ke 8. Lukas 4 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara-saudara yang terkasih Tuhan, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah berkat sejati hanya dari Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, di luar Tuhan, orang bisa saja menjadi kaya, tenar, dan berhasil. Bisa mendapatkan kedudukan, kehormatan, dan kemuliaan dari dunia ini. Alkitab sudah menyebutkan bahwa orang-orang fasik dan yang tidak mengenal Allah pun bisa mengalami situasi lahiriah yang kelihatannya lebih baik daripada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi dalam hal ini, saudara dan saya tetaplah untuk tidak iri hati, untuk tidak marah dan tawar hati. Tetap fokuskan hati dan mata rohani kita kepada Tuhan. Dalam pembacaan Alkitab kita tadi, yaitu tentang pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus di padang gurun setelah ia berpuasa selama 40 hari dan 40 malam. Hal ini mengingatkan kita pada apa yang terjadi pada Nabi Musa yang juga puasa selama 40 hari 40 malam. Ini menjadi salah satu kesamaan antara Tuhan Yesus dan Musa. Karena Allah pernah berjanji kepada Musa bahwa seorang yang seperti Musa akan Tuhan bangkitkan dari antara umat Israel. Musa memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Sedangkan Mesias memimpin umat manusia keluar dari perbudakan dosa. Di sini saudara-saudara kita membaca bagaimana iblis berusaha mencobai Tuhan Yesus. Ada 3 aspek yang dicobai, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup.
Iblis berusaha menggoda Tuhan Yesus dengan kekayaan dan kemuliaan kerajaan dunia. Kita melihat di sini iblis mempunyai kuasa. Namun saudara, kekayaan dan kemuliaan yang ditawarkan oleh iblis menuntut jiwa manusia. Ia hanya memberikan kebahagiaan yang sementara, tapi sesudahnya yang didapatkan adalah kebinasaan. Ia menyenangkan manusia untuk sementara dengan kesenangan dunia, tapi selanjutnya menjerumuskan manusia ke dalam kebinasaan yang kekal. Iblis tidak mau hanya dirinya sendiri yang menjadi penghuni neraka. Itu sebabnya ia mengajak sebanyak-banyaknya manusia untuk mengikuti dirinya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menghadapi pencobaan iblis, Tuhan Yesus saat itu dalam posisinya atau dalam keadaannya sebagai manusia. Di sini kita belajar bahwa untuk melawan setiap godaan iblis, godaan duniawi, yaitu dengan kekuatan firman Tuhan, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Kita harus berpegang pada firman-Nya dalam menghadapi situasi pencobaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, iblis seringkali menawarkan berkat, kemuliaan, kehormatan kepada kita. Tapi jangan kita terjebak oleh tipu daya iblis. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini ada di antara kita yang sedang dicobai dalam aspek keinginan mata, harta, dunia, kekayaan lahiriah, dan diajak untuk meninggalkan Tuhan, mari ingatlah saudara untuk tetap berpegang pada firman Tuhan. Jangan ikuti godaan tersebut. Lawanlah dengan kuasa firman Tuhan. Sadarilah bahwa iblis hanya akan mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia tidak mau kita selamat. Iblis ingin kita binasa. Jadi, mari saudara dan saya fokuskan hati kita tetap menyembah Tuhan. Taati Tuhan. Hidupi firman-Nya. Percayalah, saudara dan saya akan mendapatkan berkat sejati yang hanya datangnya dari Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita, tapi Ia akan melimpahkan berkat-Nya kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Berkat kehormatan, keselamatan, dan kehidupan yang kekal menjadi bagian kita yang senantiasa mau setia kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, yang telah memberikan segala-galanya bagi kami. Engkau telah memberkati kami dengan berkat yang luar biasa dan tidak berkesudahan. Kasih-Mu senantiasa melimpahi kehidupan kami ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau meneguhkan iman kami, menguatkan iman kami ya Tuhan, untuk melawan hal-hal duniawi, untuk menolak hal-hal lahiriah yang akan menghancurkan kami. Dan biarlah kami tetap kuat ya Tuhan. Kami tetap berpegang di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya Tuhan, sebentar kami akan melakukan aktivitas kami. Biarlah kiranya Engkau membimbing kami. Dan biarlah kami senantiasa memperkatakan firman-Mu ya Tuhan,
dimanapun kami berada, dimanapun kami Engkau tempatkan. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami di Jemaat Sion Penajam yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, sakit, dan yang mengalami kelemahan. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, ada pemulihan. Dan biarlah kiranya mereka tetap beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus bahwa segala sesuatunya akan indah pada waktunya. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara terkasih kami yang mungkin hari ini sedang berulang tahun. Biarlah kiranya Engkau memberkati dia Tuhan. Engkau memberkati berlimpah-limpah. Dan biarlah kiranya seiring dengan pertumbuhan, dengan pertambahan umurnya, Engkau juga memperkokoh iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Agar segala sesuatunya mereka yang berulang tahun pada hari ini, apapun yang menjadi keinginannya, apapun yang menjadi kerinduannya, biarlah kiranya Engkau dengar dan Engkau jawab ya Tuhan. Dan biarlah kiranya kami serahkan mereka semua dalam tangan pengasihan-Mu dan perkenanan-Mu. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk penata pelayanan di Gereja Jemaat Sion Penajam. Biarlah kiranya dapat berjalan dengan lancar, dan biarlah kiranya kuasa Tuhan ada dan menunjukkan perkenanannya kepada kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Persiapkan hidup kami, hati kami, untuk kami dapat mampu menjalani hari demi hari yang kiranya Tuhan telah sediakan bagi kami. Dan biarlah kiranya berkat-berkat Tuhan tercurah atas kami. Dan biarlah kiranya berkat-berkat Tuhan itu melimpah atas kami, sehingga kami dimampukan dan diperkenankan untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang berkekurangan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas segalanya. Terima kasih atas firman-Mu, dan biarlah kiranya mampukan kami untuk kami menghadapi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, salam sehat, tetap semangat, dan shalom.